Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih khusus lagi nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melakukan aktivitas. Selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Begitupun kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti manhaj atau ajaran Rasulullah SAW. Baik, pada kesempatan ini saya ingin melaksanakan ujian UTS. Perkenalkan, nama saya Ismail. NIM 240-2167, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai. Adapun pertanyaan pertama adalah bagaimana pendekatan Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat dijadikan model bagi kader Muhammadiyah dalam melakukan pembaruan dan pemurnian terhadap paham keagamaan tanpa memunculkan perpecahan dan konflik. Pertanyaannya adalah ada beberapa metode atau cara pendekatan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memahami atau praktik keagamaan yang mungkin terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang masih menyimpan dari ajaran Islam. Yang pertama adalah pendekatan pertama adalah hikmah atau kebijaksanaan dan empati sosial. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak langsung serta-merta menghilangkan tradisi masyarakat, tetapi memahami konteksnya terlebih dahulu. Jadi implementasi bagi kader Muhammadiyah adalah tidak langsung menghakimi praktik masyarakat sebagai bid'ah atau syirik, tetapi harus masuk dengan dialog, memahami latar sejarah, nilai sosial, dan alasan masyarakat mempertahankan tradisi. Yaitu terus menunjukkan rasa hormat kepada tokoh adat dan tokoh agama lokal. Ketika ini berjalan dengan baik, maka hasilnya masyarakat merasa dihargai dan bukan diserang, sehingga perubahan ini lebih mudah diterima. Yang kedua adalah pendekatan mau'izzah hasanah, artinya menasihati dengan lemah lembut. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan penjelasan yang rasional, yang masuk akal, lembut, dan penuh kasih. Implementasi bagi kader Muhammadiyah adalah memberikan edukasi tentang dalil Al-Quran dan hadis tanpa nada debat, menggunakan contoh sederhana, bukan perdebatan yang dapat menyinggung tentang tradisi seseorang. Terus memberikan alternatif yang praktik yang sesuai syariat, tetapi memenuhi kebutuhan sosial, tetap menjaga ataupun menjaga norma-norma. Ketiga adalah pendekatan dialog atau diskusi dua arah, bukan ceramah sepihak. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah cara yang paling sering dia lakukan, yaitu dengan berdialog, bukan memaksa. Beliau membuka ruang tanya jawab sehingga masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan. Implementasi bagi kader adalah mengajak tokoh masyarakat berdiskusi di forum kecil, seperti misalnya di pengajian, majelis ta'lim, terus mengadakan sisi tanya jawab, sehingga di situ dia bisa masuk dan memahami apa makna ritual ini menurut masyarakat, lalu arahkan bagaimana kalau kita memperbaiki agar selaras dengan ajaran Rasulullah. Keempat adalah pendekatan keteladanan atau uswah hasanah. Ini metode yang paling efektif bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengajarkan amal soleh bukan dengan hanya kata-kata. Adapun implementasi bagi kader yaitu harus menjadikan contoh dalam akhlak, santun, sopan, tidak kasar, melakukan kegiatan sosial, bersih-bersih masjid, bantu warga miskin, kegiatan kesehatan, pendidikan anak-anak. Dengan akhlak ini, maka masyarakat akan lebih mudah menerima ajaran dan
dapat merasakan manfaatnya. Kelima adalah pendekatan transformasi bertahap. Jadi Kajian Madalan tidak mengubah praktik masyarakat secara drastis, tapi dengan bertahap. Adapun implementasi bagi kader yaitu indikasi yang pertama adalah memperbaiki secara bertahap, misalnya dari bacaan yang tidak jelas, kita bisa mengarahkan dengan doa yang sahih. Misalnya dari ritual minta-minta pada leluhur, kita bisa arahkan atau diarahkan ke berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Misalnya lagi dari sedekah berlebihan, kita bisa mengarahkan ke pembagian yang lebih bermanfaat. Maka perubahan bertahap inilah akan menimbulkan kenyamanan dalam masyarakat. Keenam adalah pendekatan memperkuat ilmu atau pencerahan yang berbasis Al-Quran dan hadis. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah mengaji Al-Quran berulang-ulang khusus ayat-ayat yang amal atau amal-amal soleh seperti surah Al-Maun, Al-Imran, dan lain-lain. Implementasi bagi kader adalah membuka halaqah atau ta'lim ataupun pengajian yang dapat atau membuka halaqah tafsir ringan bagi masyarakat atau mengajarkan makna keikhlasan ibadah, tauhid dan sunnah, membangun literasi keagamaan agar masyarakat berpindah karena paham bukan karena paksaan. Yang ketujuh, pendekatan tanpa konfrontasi atau menjaga harmoni sosial tanpa kekerasan. Kiai Haji Ahmad Dahlan menghindari pertentangan tajam bagi umat yang tercerai-berai akan sulit dibina. Jadi beliau sangat mengutamakan dengan persatuan. Adapun implementasi bagi kader adalah hindari kata-kata itu salah, itu bid'ah, itu syirik, tapi ganti dengan bagus niatnya, tapi mari kita sempurnakan sesuai ajaran Nabi. Atau bagaimana kalau kita coba cara yang lebih sesuai sunnah, fokus pada persamaan dulu sebelum membahas perbedaan. Jadi kesimpulan jawaban dari soal pertanyaan pertama adalah dengan lembut Kiai Haji Ahmad Dahlan model dakwah kesimpulan model dakwah Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lembut dalam perdekatan, kuat dalam argumentasi, sabar dalam perubahan, dan tulus dalam pengabdian. Dengan cara ini masyarakat tidak tersinggung, tokoh adat tidak merasa dilawan, ritual pertentangan syariat berlahan hilang karena masyarakat sadar, bukan karena paksaan, bukan karena terpaksa, tetapi betul-betul karena ilmu yang dia dapat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah jelaskan bagaimana 5 pokok keyakinan dalam MKCH dapat menjadi dasar pembentukan karakter kader Muhammadiyah dan berikan contoh implementasinya. 5 pokok keyakinan MKCH dan pembentukan karakter kader Muhammadiyah. Islam sebagai agama yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun pembentukan karakter yaitu adalah menjadikan kader taat ibadah, cinta ilmu agama, kritis dan tidak taklid, menghasilkan pribadi yang lurus akidahnya atau tauhidnya, anti syirik dan khurafat. Contoh implementasinya adalah membiasakan sholat tepat waktu, membaca Al-Quran setiap hari, mengikuti kajian tafsir dan hadis di setiap ranting atau pimpinan cabang, menyaring tradisi atau budaya yang bertentangan dengan syariat tanpa menyinggung masyarakat. Kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan atau tajdid, pembentukan karakter. Kader memiliki jiwa inovatif, kreatif, adaptif dan berpikir maju, mampu menjawab problem umat secara kontekstual bukan tekstual semata.
Contoh implementasinya adalah mengembangkan metode dakwah digital, membuat konten edukasi Islam, mengelola amal usaha dengan manajemen modern, menggunakan sains dan teknologi untuk memajukan pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga adalah mengutamakan ijtihad dan menolak tahayul seperti bidah dan khurafat atau disingkat dengan TBC. Pembentukan karakter melahirkan kader rasional, objektif, ilmiah, dan terbuka terhadap kebenaran. Membiasakan berpikir kritis dan tidak menerima sesuatu tanpa dalil. Contoh implementasi ketika melihat sesuatu yang tidak sesuai syariat, kader mengedukasi dengan hikmah dan argumentasi ilmiah. Membiasakan keputusan organisasi berdasarkan musyawarah dan data ilmiah, bukan mitos. Nah, ini adalah jawaban tentang pertanyaan nomor 2. Adapun kesimpulan pertanyaan nomor 2 adalah 5 pokok keyakinan MKCH membentuk kader yang baik, yaitu taat syariat berbasis Al-Quran Sunnah, berpikir maju dengan ijtihad, rasional dan anti tahayul bidah dan khurafat, moderat dan berakhlak mulia, aktif memajukan masyarakat dengan amal nyata. Selanjutnya pertanyaan ketiga, yaitu tantangan pemikiran seperti sekularisme, pluralisme, ekstremisme, dan liberalisme semakin menguat di era digital. Pertanyaannya adalah bagaimana ideologi Muhammadiyah dapat menjadi solusi dan menghadapi tantangan arus pemikiran tersebut. Bagaimana sikap Bapak Ibu dalam menghadapi berbagai ragam pemikiran itu jika berada di tengah-tengah masyarakat yang menggunakan paham itu dalam beragama. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan ketiga. Di bagian A, bagaimana ideologi Muhammadiyah menjadi solusi menghadapi sekularisme, pluralisme, ekstremisme, dan liberalisme. Ideologi Muhammadiyah yang berlandaskan Islam, berkemajuan, dan pemurnian dan dinamisasi atau pembaruan mampu menjadi solusi. Karena kenapa? Satu, Muhammadiyah berbasis pada Al-Quran dan Sunnah yang murni atau purifikasi. Satu, berbasis pada Al-Quran dan Sunnah yang murni. Muhammadiyah menolak sekularis yang memisahkan agama dari kehidupan. Menolak juga liberalisme yang memperbolehkan penafsiran tanpa batas sehingga mengabaikan nas. Terus menolak ekstremisme yang kaku dan tekstual berlebihan. Dalam purifikasi, setiap praktik agama diuji apakah sesuai dengan nas yang sahih. Yang kedua adalah menggunakan manhaj tarji yang rasional dan moderat. Jadi menghadapi pluralisme pemikiran dengan argumentasi ilmiah, bukan emosional. Tidak menolak keragaman sosial tetapi tetap tegas pada akidah. Mengedepankan dialog, bukan pemaksaan. Tiga, dan menegakkan Islam wasatiyah, tawazun, tasamu. Jadi mengantisipasi ekstrem kanan dengan sikap tawassu dan moderat. Mengantisipasi ekstrem kiri dengan tawassun seimbang antara nas dan akal. Tetap menghargai perbedaan dengan tasamu, toleran, tidak permisif. Yang keempat adalah membangun masyarakat yang berkemajuan, civil society. Muhammadiyah menghadapi tantangan pemikiran melalui pendidikan yang mencerdaskan seperti sekolah, kampus, dan majelis tarji. Dakwah pencerahan yang menumbuhkan akal sehat, amal usaha yang memberi teladan Islam rahmatan lil alamin. Jadi kesimpulan yang bagian A adalah ideologi Muhammadiyah tidak ekstrem kanan atau kiri, tetapi jalan tengah yang berlandasan nas, akal sehat, dan kebutuhan zaman. Itulah yang membuatnya mampu menghadapi arus pemikiran modern. Adapun bagian B, yaitu bagaimana sikap Bapak Ibu di tengah masyarakat dengan ragam pemikiran tersebut.
Berikut sikap yang sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama adalah sikap terbuka dan bijaksana, tidak mudah menyalahkan atau menghakimi, mengedepankan dialog dan penjelasan yang argumentatif yang baik. Terus menjadi teladan akhlak yang baik, menunjukkan Islam berkemajuan melalui perbuatan jujur, adil, dan bermanfaat. Menjadi contoh bahwa moderasi adalah kekuatan, bukan kelemahan. Terus ketiga, menguatkan literasi keagamaan masyarakat, menjelaskan secara berlahan mana praktik agama yang menyimpang atau keliru, menggunakan bahasa santun dan sesuai budaya masyarakat. Contoh sikapnya nyata adalah jika bertemu kelompok liberal, tetap berdialog, tetap meluruskan pandangan yang bertentangan dengan nas. Jika bertemu kelompok ekstrem, menjelaskan pentingnya memahami maqasid syariah dan konteks. Terus jika bertemu dengan tradisi yang bercampur syirik, dibimbing bertahap dengan hikmah, mengikuti teladan Kiai Madalan. Jadi kesimpulan dari pertanyaan nomor 3 adalah ideologi Muhammadiyah adalah solusi moderat, rasional, dan berakhlak menghadapi tantangan pemikiran zaman digital. Sikap seseorang kader harus lembut dan pendekatan tegas pada prinsip dan bijaksana dalam berinteraksi. Pertanyaan keempat adalah di Universitas Muhammadiyah muncul dua kelompok ekstrem. Mahasiswa ekstrem kanan sangat tekstual, cenderung eksklusif. Mahasiswa B ekstrem kiri sangat liberal, mengabaikan aturan syariat. Mahasiswa C berada di tengah-tengah. Pertanyaan, bagaimana ideologi Islam berkemajuan menjadi jalan tengah bagi kedua kelompok ekstrem itu? Bagaimana perspektif teologis Muhammadiyah dalam menolak kedua kelompok ekstrem di atas? Berikut jawaban yang saya sampaikan. Yang pertama adalah bagaimana ideologi Islam berkemajuan menjadi jalan tengah bagi kedua kelompok ekstrem. Islam berkemajuan hadir sebagai moderasi wasatiyah yang menyimbang antara teks dan konteks, antara kemurnian ajaran dan kemajuan peradaban. Menjembatani antara teks dan rasionalitas. Jadi mahasiswa ekstrem kanan memahami agama terlalu tekstual tanpa pertimbangan maqasid syariah atau konteks dan disiplin ilmu lain. Mahasiswa B ekstrem kiri menafsirkan agama sangat liberal hingga mengabaikan batas-batas syariat. Islam berkemajuan menempatkan teks sebagai dasar, akal sebagai alat, dan realitas sebagai pertimbangan. Contoh, masalah pakaian, relasi sosial, ibadah, atau adat dipahami dengan berpaduan dalil hikmah dan kemaslahatan. B. Mengajarkan agama secara inklusif namun tidak permisif. Kelompok kanan eksklusif berpotensi memecah persatuan. Kelompok kiri permisif berpotensi mengaburkan batas agama. Islam berkemajuan membangun inklusivitas dalam muamalah, terbuka, berkolaborasi, dan merangkul. Ketegasan dalam akidah dan ibadah tidak boleh dilonggarkan seenaknya. Mengedepankan dakwah pencerahan, menolak sikap menghakimi dan memusuhi, mengajak dengan argumentasi ilmiah, kajian, tarjih, pendekatan akademik. Ini membuat mahasiswa memahami agama dengan pemikiran terbuka, akhlak, santun, ilmiah, dan objektif. Mendekatkan atau menekankan etika dalam beragama, akhlak mulia. Islam berkemajuan memprioritaskan akhlak mulia, toleransi, dan kekerasan, anti pemaksaan kehendak. Terus bagaimana perspektif teologis Muhammadiyah dalam menolak kedua kelompok? Penolakan Muhammadiyah terhadap kedua ekstrem bersifat teologis, yaitu berpijak pada ajaran Al-Quran dan Sunnah serta prinsip manhaj tarjih.
menolak ekstrem kanan, tekstual, dan eksklusif karena bertentangan dengan prinsip tawassuh atau moderat. Islam bukan agama yang kaku. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, umat Islam disebut dengan ummatan wasatan. Terus yang kedua, maqasidus syariah. Muhammadiyah menolak pemahaman yang memaksakan tes tanpa mempertimbangkan kemaslahatan, tujuan syariat, dimensi sosial. Yang ketiga adalah tajdid dinamis. Pemahaman agama harus mengikuti kemajuan ilmu dan realitas masyarakat. Maka ekstrem kanan ditolak karena membukakan agama dan menutup pintu ijtihad. B. Menolak ekstrem kiri, liberal tanpa batas syariat, karena bertentangan dengan akidah dan ibadah yang baku. Ada batas-batas syariat yang tidak bisa ditawar seperti kewajiban sholat, batasan aurat, larangan pergaulan bebas, larangan riba. Tidak semua boleh ditafsirkan seenaknya. Jadi kesimpulan besar, Islam berkemajuan sebagai tengah dan menolak kekuatan ekstrem kanan, menolak kebebasan tanpa batas ekstrem kiri, menawarkan Islam yang murni, rasional, maju, inklusif, dan berkeadaban. Perspektif teologis Muhammadiyah berlandasan pada Al-Quran dan Sunnah, prinsip moderasi wasatiyah, memadukan purifikasi dan pembaruan, mengedepankan dakwah dan pencerahan. Pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana pandangan Bapak Ibu tentang Islam wasatiyah dan Islam berkemajuan? Berikan contoh implementasinya jika Bapak Ibu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup aspek ibadah, akhlak, dan muamalah. Adapun jawaban ataupun pandangan tentang Islam wasatiyah dan Islam berkemajuan, yaitu adalah yang pertama adalah Islam wasatiyah, Islam atau Islam moderat. Islam wasatiyah adalah pemahaman Islam yang seimbang, tidak ekstrem kanan, tekstual atau kaku, dan tidak ekstrem kiri, liberal dan longgar. Wasatiyah menekankan keseimbangan antara akal dan wahyu, toleransi, terus keadilan, hikmah dalam berdakwah, menghindari fanatisme dan kekerasan, tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya adalah surah Al-Baqarah. Terus yang kedua adalah Islam berkemajuan. Islam berkemajuan adalah konsep dakwah Muhammadiyah yang memadukan kemurnian ajaran, pengembangan dan pembaruan, tajdid, pemikiran rasional dan ilmu pengetahuan modern, inklusif dan pencerahan atau tanwir. Islam berkemajuan mengajak umat Islam tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tetapi aktif membangun peradaban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi, sosial, dan kemajuan. Kesamaan keduanya, Islam wasatiyah dan Islam berkemajuan sama-sama menolak ekstremisme, liberalisme berlebihan, menekankan moderasi, berpihak pada kemaslahatan, membawa umat pada peradaban yang maju, damai, dan berakhlak. Contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Aspek ibadah, Islam wasatiyah beribadah sesuai tuntunan Nabi dengan tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Contoh, salat tepat waktu, salat tepat waktu, tetapi tidak menganggap ibadah orang lain batal hanya karena beda kunut atau bacaan. Tidak mudah mengkafirkan atau membedakan. Islam berkemajuan beribadah dengan disiplin, pemahaman yang benar, dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung kebaikan. Contoh, menggunakan aplikasi jadwal sholat atau Quran digital, mengikuti kajian berbasis ilmu tarjih, menghindari praktik keagamaan yang tidak ada dalilnya. Aspek akhlak, Islam wasatiyah bersikap seimbang, tidak kasar dan tidak permisif. Contoh, menegur teman yang salah dengan cara lembut dan bijak, tidak menyebar kebencian di media sosial. Islam berkemajuan menampilkan akhlak modern yang mencerminkan etika Islam dan ilmiah. Contoh, tidak menyebarkan hoax, menghormati perbedaan pendapat,
akademik menjadi teladan dalam kejujuran dan kedisiplinan. Aspek muamalah, misalnya seperti sosial dan ekonomi, Islam wasatiyah bekerja sama dengan semua pihak tanpa fanatisme kelompok selama tidak melanggar syariat. Contoh bergotong royong membersihkan desa dengan semua warga tanpa membedakan organisasi. Bekerja di lembaga manapun selama halal dan amanah. Islam berkemajuan mendorong inovasi, kemajuan ekonomi, dan kontribusi terhadap masyarakat. Contoh membuka usaha yang jujur dan profesional, aktif dalam perberdayaan ekonomi umat, koperasi, UMKM, menggunakan teknologi untuk berdakwah dan berpendidikan. Kesimpulan dari jawaban nomor 5 adalah Islam wasatiyah, moderat, adil, seimbang, anti ekstrim. Islam berkemajuan, progresif, rasional, berbasis ilmu, tetapi tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Keduanya diwujudkan dalam ibadah yang benar dan tidak berlebihan, akhlak yang lembut, toleran dan ilmiah, muamalah yang jujur, profesional, dan memajukan masyarakat. Mungkin yang bisa kami sampaikan ataupun kami jawab Ibu, walaupun tidak secara walaupun masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Itu datanya dari saya. Kalau ada kebenaran itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.